Sebentar dulu, sebentar. Sebelum sampai ke sana, kutanya dulu kau sebuah konsep. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah manusia itu yang Tuhan kan menjadi manusia nih? Tuhan di situ sang Mesias, Rudi, bukan Bapa di sorga. Aku berbicara tentang logika dulu, tentang logika. Tuhan menjadi manusia, Tuhan besar, ya, atau apalah bahasa gampangnya. Gak ada Tuhan besar jadi manusia. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Aku bukan bilang itu. Aku menguji logika kau. Andai kata Tuhan yang huruf besar itu menjadi manusia, maka manusia itu Tuhan atau yang lain? Gak ada Tuhan huruf besar jadi manusia. Yang ada firman jadi manusia. Logos yang menjadi manusia itu. Bukan Bapa di surga yang menjadi manusia. Makanya kau ini sudah diracuni oleh paham Oones. Tidak paham dia nih. Aku membuat sebuah logika. Dengar dulu baik-baik. Aku tidak bicara itu dulu. Ada sebuah logika. Orang meyakini Tuhan bisa menjadi manusia. Paham? Rudi, di dalam Bible tidak ada ungkapan Tuhan jadi manusia. Aku tak bilang Bible. Aku tidak bilang Bible. Kalau kita nggak bicara Bible, ngapain kita? Loh, aku mau uji logika kau dulu. Kan sudah aku bilang, ada Tuhan huruf besar menjadi manusia. Nggak ada dalam Bible Tuhan huruf besar jadi manusia, Rudi. Aku nggak tanya. Bapa di sorga tidak berubah. Ia satu-satunya yang tidak terhampiri. Dia tidak terhampiri oleh maut. Inilah makanya kekristenan rusak, tersandung oleh karena paham-paham seperti dirimu ini. Saya balikin dulu. Aku tidak bertanya, sebentar. Aku tidak mengatakan itu. Kita belum ke Bible dulu. Kita bicara logika dulu, kan aku bilang. Saya mau bicara logika sama kau. Tuhan huruf besar, katakanlah Tuhan lah, atau Allah atau apa. Bapa di surga. Tuhan menjadi manusia. Jangan Bapa di surga dulu, nanti masuk Bible. Kita katakan Allah dulu lah, biar general. Ya, Allah di situ siapa? Allah di situ siapa? Pokoknya Tuhan huruf besar lah. Iya, Tuhan huruf besar di situ siapa? Dia pencipta langit dan bumi. Berarti Bapa di surga. Pahami dulu. Kita belum bicara itu. Nanti kesampingkan, nanti kita masuk ke situ. Saya mau ngetes logika kau. Tuhan punya kuasa menjadi manusia, maka dia menjadi manusia. Manusia itu Tuhan apa enggak? Tuhan huruf besar semua jadi manusia. Nah, terus manusia itu Tuhan apa enggak? Tuhan yang mana? Salah. Oke lagi, selamat malam ya. Mau lari. Mau lari. Ini mau saya bacakan dulu Ibrani pasal yang pertama. Saya bacakan ya. Saya tidak bisa Ibrani. Tunggu dulu. Mau lari. Rudi Iskariot melarikan diri. Saya tidak melarikan diri. Saya bacakan. Sebentar. Setelah pada zaman dahulu. Tunggu dulu. Tadi kau sudah bicara. Katanya aku buka Ibrani. Kau tak percaya bahwa Bapak berbicara melalui perantaraan anaknya. Kau kan belum jawab. Jawab dulu loh. Pertanyaanmu yang gimana? Saya pun nggak jelas pertanyaanmu macam orang mabuk. Gimana pertanyaanmu? Kau yang mabuk. Logika kau nggak sampai. Tuhan, kalau dia menjadi manusia, apakah manusia ini tidak Tuhan? Ya Tuhan lah gimana? Ya sudah. Iya, tetapi bukan itu yang diajarkan Bible. Yang diajarkan Bible, Bapak tidak pernah menjadi manusia. Inilah paham Oones. Dengarkan. Biar saya bacakan. Kita masuk ke Bible. Oke, saya bacakan sekarang masuk Bible ya. Tunggu sebentar. Dasar pemikiran kau pegangnya bahwa kalau Tuhan jadi manusia, maka manusia itu Tuhan. Kalau Tuhan, maaf ya, jadi burung, maka burung itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan katakan jadi batu, batu itu adalah Tuhan. Ya, itu pemahaman yang di luar Bible. Enggak, ini logika. Tuhan mau jadi apapun, yang menjadi apapun dia itu adalah Tuhan. Oke, bisa sekarang gantian saya bicara? Nah, sekarang masuk ke Bible. Saya bacakan. Kau bicara logika. Ibrani pasal yang pertama. Perhatikan. Setelah pada zaman dahulu kala, Elohim berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Elohim telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar wujud Elohim yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya dan seterusnya. Jelaskan. Ini berbicara bagaimana Bapa di sorga menjadi juru selamat, bagaimana Bapa di sorga berbicara dengan perantaraan anaknya. Jadi memang betul, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Makanya Tuhan Yesus anaknya yang tunggal diutus menjadi juru selamat. Karena dia membawa nama Bapaknya, yaitu Bapa di surga. Jadi sebenarnya kendala kita di sini adalah, makanya saya bilang, kalian ini tidak tahu Tuhan huruf besar semua, Tuhan T-nya huruf besar, Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di surga, Tuhan yang ditujukan kepada Yesus.
Itu penyakit kalian ini. Gantian kita. Sekarang ku jelaskan Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Penciptaan alam semesta itu hanya terdapat di Kejadian 1. Maka kita balik ke Kejadian 1. Tunggu, balik ke Kejadian 1. Ya. Ini kalau belajar Alkitab biar ku ajari kayak dulu kau ajari, Dis. Sejak kapan lah? Sejak kapan lah kau ngajarin saya Bible? Mau kau sangkal mau kau apa? Oke, di mana buktinya kau ngajarin saya Bible? Yang ada kau yang kugurui. Aduh, ini orang memang luar biasa ini fitnahnya ini teman-teman. Ingat gak kau, Dis? Waktu kau keluarkan Bible yang besar itu. Di mana saya pernah berguru kepadamu tentang Bible, Rudi? Yang kau bilang ini catatan kaki. Ini apanya? Ingat gak kau? Apakah saya berbicara denganmu? Dengan aku lah. Mana videonya? Mana videonya? Mana videonya? Ya, masa nanti ku cari. Aku ini orang terkenal dulu, Dis. Kau masih kutu kumpret. Memang dia ini nggak bisa move on dia ini. Rudi, ingatlah Rudi. Ini jadi kemana-mana ini bahasan kita ini, Rudi. Oke, udah ya. Mau lari? Kita lanjut. Mau lari? Enggak. Orang dibilang mau lanjut kok lari. Oh ya silakan. Kita lanjut ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Menurutmu, yang mana di sini Allah, yang mana di sini Yesus? Yesus itu adalah nama yang diberikan kepada anak yang dilahirkan Maria. Jadi bedakan antara Yesus yang daging dengan Sang Firman. Aku tahu. Jangan kau masalah kita itu di sini loh. Yang menjadi manusia itu bukan Bapa di sorga, tetapi logosnya. Aku tidak bilang itu, tidak pernah aku bilang. Sekarang kita bicara Ibrani 1 ayat 2, kau tantang aku kan. Sekarang udah aku bilang, mana yang diciptakan? Penciptaan hanya ada di Kejadian 1. Sekarang ini ada pencipta, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Apa kaitannya ini dengan Ibrani 1 ayat 2? Yang mana di sini Allah? Yang mana di sini pencipta? Coba jelaskan. Yang Allah di situ merujuk kepada Bapa di surga. Yang menciptakan di situ adalah Firman, dan Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Nah, berarti Firman punya daya cipta kan? Betul. Berarti definisi Firman adalah Sang Pencipta kan? Betul. Pencipta segalanya. Betul, Ya, tapi sudah, bukan berarti Bapa tidak Sang Pencipta. Tetapi Bapa yang menciptakan dengan perantaraan Firman. Tahu aku. Terus? Berarti Firman itu adalah Sang Pencipta kan? Oke, menjadi manusia Firman itu betul. Nah, maka enggak, Firman itu menjadi manusia, betul enggak? Nanti dulu, kita belum sampai situ. Kau lompat, orang masih bicara penciptaan. Silakan. Segala sesuatu yang mampu menciptakan alam semesta disebut apa? Tuhan huruf kecil apa Tuhan huruf besar? Tuhan huruf besar itu nama, Rudi. Aduh, kok disebut apa sih? Disebut Elohim. Oke. Atau disebut Sang Pencipta. Sekarang aku bilang, kurios. Apakah setiap kurios itu mampu menciptakan langit dan bumi? Belum tentu. Siapa dulu kuriosnya? Oke. Teos. Apakah semua teos mampu menciptakan langit dan bumi? Belum tentu. Siapa dulu teosnya? Siapa dulu teosnya? Jangan lihat siapa dulu. Kita bicara Bible aja. Kita bicara teos itu juga bisa dirujuk kepada makhluk-makhluk di dunia lain. Teos itu bisa merujuk kepada malaikat-malaikat, bisa merujuk pada hakim-hakim. Aku tahu. Sekarang kau kan mengatakan bahwa kurios itu bukan Bapa di sorga Yehova itu kan? Kurios yang dilahirkan itu merujuk kepada Sang Mesias. Oke. Kurios yang dilahirkan merujuk kepada Sang Mesias. Sang Mesias itu Tuhan huruf besar atau tidak? Atau Tuhan? Sang huruf kecil. Tuhan ya, Tuhan. Iya, Tuhan sama aja. Ya, seorang Tuhan mampu nggak menciptakan langit dan bumi? Tuhan merujuk ke siapa dulu? Barusan kita bicara siapa? Barusan kita merujuk kepada Sang Mesias. Ya sudah, nggak ngerti kau cara. Oke, baik, saya tunjukkan. Dibuka pisang, pisang dimakankan. Kalau yang benar itu dikasih pisang, kau buka sendiri, kau makan. Oke, saya tunjukkan ayat ini saja. Oke. Aduh. Baik. Oke, menurutmu Bapa di surga menjadi manusia? Bapa di surga tidak pernah menjadi manusia karena yang menjadi manusia siapa? Dengar dulu lah. Kau dengar dulu lah. Yohanes 1:14 menjelaskan, Firman menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Bagaimana Firman ini dikatakan dia adalah Tritunggal ketika kita masuk Yohanes 1:1? Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Bapa. Maka Firman itu adalah Bapa itu sendiri. Bukan kurios lagi. Oke, yang menjadi manusia siapa? Sebentar. Yang menjadi manusia siapa? Coba kau bacakan. Menurut kau Yohanes 1:1 apa isinya? Coba bacakan, aku mau dengar. Ini kita jadi kemana-mana. Ini kau belum levelku, Rudi. Oke, aku bacakan saja ini ya. Kau yang lari ke situ.
Oke, baik. Kubacakan aja ini. Kau ini pahammu nggak jelas. Kadang-kadang kau ones, kadang-kadang kau lari ke Tritunggal, kadang-kadang kau nggak jelas pahammu. Kau yang menanya. Baik. Terus kau gali. Saya akan bacakan 1 Timotius pasal yang ke-6 ya. Saya bacakan 1 Lari lagi Timotius kan, pasal lari yang lagi ke-6. ya. Lari lagi, oke. Ya, makanya biar kau Timotius sadar. berapa? 1 Timotius Ya. pasal yang ke-6. Ayat 1 yang Timotius. ke-16. Tapi sebelum 1 ke-16, Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 16. Coba bacakan. Ya, aku bacakan ya. Silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut. Oke, siapa dia di situ? Bersemayam dalam terang. Sebentar, siapa dia di situ? Oke. Makanya dengar dulu lah. Oke, silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ntar, aku baca dulu ke atasnya. 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Dan yang penuh bahagia raja di atas segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satu yang tidak takluk kepada maut. Yesus Kristus. Ini kau udah pengak. Oke, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Terus. Bersemayam dalam terang dan tidak terampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke, itu berbicara tentang Yesus atau Bapa di sorga? Yesus. Memang kau bongak kau udah. Kau nggak pantas kau diskusi dengan saya. Kenapa bongak? Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Apa dalil? Oke, baik. Sekarang, baik. Sebentar dulu. Dialah satu-satunya, sebentar. Oke, dialah satunya. Mohon maaf. Oke, Rudi, mohon maaf ya. Tadi kata-kata saya agak sedikit kasar. Mohon maaf. Oke. Maaf ya, maaf tadi kata-kata saya agak kasar. Oke. Kalau kau berdiskusilah kau. Tar, dipasangin dulu. Biar agak berimbang. Mentang-mentang dia kuat suaranya. Tunggu dulu. Sabar ya. Sorry. Tadi saya ngomong agak... Oke, sorry. Begini, Rudi. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Ini berbicara tentang Yesus atau Bapa di sorga? Suaramu sudah menggema, Rudi. Suaramu menggema. Ya, biar kau jangan membawa suara. Oke. Tunggu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bentar. Suaranya masuk. Tes. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kedengeran? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus pernah dilihat nggak? Setelah Yesus naik ke surga, nggak pernah lagi dilihat. Berarti Tuhan Yesus pernah dilihat nggak? Kalau dia setelah ini kan bicara setelah naik ke surga. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus pernah dilihat atau tidak? Kalau kau buka ayat ini berbicara ketika Yesus sebentar sudah di surga ya. Memang berat dah teman-teman. Susah kayak begini kita diskusi ini. Tar. Kok enggak apa ya? Tes. Oh, alasanmu sekarang kau bener-benerin mikrofon. Ini alasan aja dia teman-teman. Di sini dia udah ayo benerin aja tes. Udahlah Rudi, kau lebih bagus kau berguru jadi muridku sudah. Baru kau nanti berapa loget lagi. Kau yang berguru jadi muridku deh. Rudi. Kau alasanmu banyak saja. Kau mau buang kemana mukamu itu? Udah malu kau. Aku tidak pernah malu. Oke, sekarang ku tanya, siapa yang tidak terhampiri? Sebentar. Siapa satu-satunya yang tidak takluk kepada maut? Sabar dulu, ku jelaskan. Dari ayat 13 kita baca. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar. Oke, berarti beda nggak di situ Allah sama Kristus? Sebentar dulu lah. Oke, silakan. Sorry, silakan. Kau tuh belajar sportif, aku tadi diam. Ya. Silakan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar. Itu juga di muka Pontius Pilatus keseluruhan kepadamu. Turutilah perintah ini. Dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ini berbicara bukan Yesus yang dulu lagi. Tapi ini mulai berbicara tentang bagaimana Yesus nanti menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa. Yang satu-satunya. Siapa penguasa satu-satunya? Bapa di surga. Dan yang... Dengar dulu. Dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Coba kau carikan aku satu ayat yang menjelaskan bahwa Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan itu Bapa di surga. Carikan satu. Kutunggu.
Lanjut dulu. Nanti melebar kita. Nggak. Selesaikan dulu nih. Nggak melebar. Di kitab Wahyu ada itu ditulis. Di pahanya tertulis raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Makanya saya bilang pemahaman kalian ini memang kalian ini Kok pemahaman susah. kalian? Rudi, Coba biar kita buka dulu. selesai dulu Rudi. Ini berbicara, kau bilang tadi ini berbicara tentang Yesus. Sementara ayat ini berbicara dialah Iya, satu-satunya tentang Yesus. yang Makanya, buktikan. tadi katanya bisa gantian Makanya. kita bicara. Aduh. Bisa gantian Ya, kita belum bicara. selesai. Bisa, kan aku belum selesai. Aku jelaskan dulu. Oke, silakan. Makanya aku bilang, ketika kau mencabar aku cari ayatnya. Sekarang kau aku cabar. Carikan saya satu ayat biar kita lihat ini untuk Bapa di sorga atau Yesus. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Carikan saya satu ayat. Itu merujuk kepada Bapa di sorga. Oke, sebelum Baru ke kita situ, masuk ayat sebelum 16. ke situ lanjutin dulu ini. Biar nggak lari kita. Harus ke situ dulu. Baru kita, itu kan ayat 15. Oke, baik. Dari ayat 15. Oke, baru baik. ke 16. Dialah satu-satunya, oke. Dialah satu-satunya yang kekal, yang tinggal dalam terang, tak terhampiri, tak seorang pun pernah melihat dia, baginya segala hormat, kuasa, dan kemuliaan. Nah, saya fokus di sini ya. Dialah satu-satunya yang tidak tahluk kepada maut. Apa arti tahluk kepada maut? Mati, betul? Betul? Nah, itu dulu ayat 15 dulu. Enggak, Ayat sekarang saya 15 tanya. dulu kita selesaikan baru 16. Pengertian Kalau kau tahluk langsung kepada lompat, maut tak apa? bisa itu. Kenapa? Pengertian tahluk kepada maut itu apa? Mati. Mati. Pertanyaan saya, apakah Mati Tuhan karena Yesus pernah dosa. mati? Apakah Tuhan Yesus pernah Mati mati? karena dosa. Dengar dulu aku bilang tadi. Takluk kepada maut artinya mati karena dosa. Karena upah maut adalah dosa. Memang Apa Rudi ini memang. Makanya kau itu dilepeh kalau diskusi dengan Kadrun. Ya kayak begini kau Rudi. Gimana? Orang itu yang tidak mampu, jangan lari ke sana. Kita ini sekarang. Rudi, mengenai raja segala raja, itu sebenarnya satu frase, satu ungkapan. Itu bahkan ditujukan loh. Itu bahkan ditujukan kepada raja. Nih, saya akan tunjukkan. Nebukadnezar juga dipanggil raja segala raja, Rudi. Aduh, gimana Rudi ini? Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, itu adalah satu ungkapan betapa besarnya pemerintahannya itu. Bapa di sorga, raja segala raja. Yesus juga raja segala raja. Bagaimana Bapa di sorga menjadi raja segala raja di tengah-tengah umat manusia? Ya dengan perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana Bapa di sorga memerintah di bumi? Ayat. Saya tidak mau mendengar omongan kau, omongan kosong itu. Tunjukkan ayatnya. Baik. Kita ungkapkan raja segala raja itu diungkapkan kepada siapa saja di dalam Bible. Bahkan kepada Nebukadnezar. Baik. Aduh, susah. Itu adalah ungkapan, Rudi. Ungkapan betapa besarnya raja tersebut. Tunjukkan ayatnya. Baik, saya bahwa balikan. dia jadi segala raja. Saya balikan kamera saya. Oke, saya balikan kamera saya. Oke, atau Bang Rudi aja yang buka di situ. Coba. Coba buka di situ. Kau buka, Rud. Coba Ya, buka bilang, di situ Daniel 2 ayat yang ke-37. Oke, Daniel 2. Daniel 2. Ayat 37. ya, ayat Daniel 2 ayatnya ke-37. Ya, aku jelaskan ya. Aku bacakan. Ya Tuanku raja, raja segala raja. Oke, siapa yang berbicara di situ? Tapi tidak ada Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan tidak ada. Tadi kau bilang raja segala raja, sekarang kau bilang tambahan lagi. Gak ngerti. Loh, Terus apa bedanya di situ? Tak ada Tuhan di atas segala Tuhan. Gimana sih kau? Baik, kita cari lagi ya teman-teman ya. Memang Rudi ini udah ngeles. Itu sebuah ungkapan, Rudi, sebuah ungkapan. Gantian kita bicara, Dis. Dengar dulu, Dis, bahwa aku tidak pernah menyelewengkan ucapanku. Sudah kujelaskan tadi, raja di atas segala raja, nama di atas segala Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, baik. Ada raja segala raja. Baik. Silakan. Menurutmu apakah Bapa di surga bukan raja segala raja? Cari ayatnya. Iya, saya tanya dulu. Menurutmu Bapa di surga itu raja segala raja enggak? Saya tidak mau berandai-andai. Cari ayatnya. Loh, gimana Rudi ini? Menurutmu Bapa di surga raja segala raja enggak? Cari ayatnya, aku nggak tanya itu. Baik, kita tampilkan teman-teman bahwa Bapa di surga itu juga raja segala raja. Baik. Baik ya, kita tampilkan dulu. Baik. Kita akan bukakan sabar ya, sabar. Karena kita perlu waktu nyari ini. Aku sabar, aku sportif, aku Dis, tenang kau lah. Ntar agak lemot nih teman-teman.
Oke, Mazmur 97:1-2 coba. Oke, Mazmur 97. Bentar ya. Mazmur 97 ayat 1-2. 97 ayat 1 dan 2. Oke. Tuhan adalah raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pula bersukacita. Awan dan kekelaman dan segala dia di kedai. Tidak ada dibilang sini raja segala rajanya raja. Di atas raja ada lagi raja. Dialah raja segala raja. Oke, jadi menurutmu Bapak di surga itu bukan raja segala raja? Saya nggak tanya itu, Loh, buktikanlah itu. kenapa kau takut jawab itu, Rudi? Kenapa kau jawab itu aja Saya takut? tidak takut. Ya sudah, Saya tidak takut, nanti ku jawab. apakah Bapak di surga Oke, itu bilang. adalah raja segala Bila raja? kau sudah menyerah ya, sudah kau menyerah, aku jelaskan. Itulah sebabnya Bapa di sorga mengatakan, memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku. Andai kata Bapa di sorga memperkenalkan diri, contoh, aku punya nama, misalnya, Bapa di sorga bilang Rudi, maka Bapa di sorga ini akan berada di bawah Yesus. Karena nama Yesus, nama di atas segala nama. Oke, sekarang Raja buka di atas coba segala Mazmur. nama, Oke. Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, buka Mazmur 95 ayat 3, coba. Api menjalar di hadapannya, ia menghanguskan para lawan-lawannya. Bukan, Mazmur 95 ayat 3. Oh, 95, sebentar. 95 ayat 3. Bentar, ya. Sebab Tuhan ada Allah-Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Allahnya Oke. kecil. Oke. Jadi menurutmu kata Tuhan di situ merujuk kepada Yesus atau Bapa di surga? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya buktikan ya bahwa ayat, kan kita mau buktikan ayat tadi untuk Yesus apa Tuhan, Bapa di surga, kan gitu. Ya, Yang makanya satu saya Timotius bilang yang ini kau bilang berat. tadi. Rudi, kamu itu kalau baca Bible, begini Rudi. Kamu itu kalau membaca Bible harus paham peribahasa-peribahasa, ungkapan-ungkapan orang Ibrani. Orang Ibrani itu kalau berbicara memang ada gaya-gaya bahasa tertentu. Gak tanya gaya bahasa, aku Loh, udah tahu. Makanya memang ada mereka itu tafsiran, ada loh, tafsiran. Rudi, makanya orang Yahudi ketika mereka menghadapi seseorang yang tinggi Des. kuasanya, mereka akan Des. mengeluarkan satu pujian dengan kata-kata seperti itu. Iya, mana Ya Tuhan. pujiannya melebihi pujian Oke, tadi. Daniel Kita kan mengucapkan itu membuktikan enggak? Ayat 16. Kita kan membuktikan ayat 16 itu Oke, siapa? sekarang saya tanya, Daniel mengucapkan itu enggak kepada Raja Nebukadnezar?